Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah dan rekan-rekan saya yaitu Sherly Aulia dan Dinda Farhatul Iza. Di sini kami akan mempresentasikan tugas proyeksi peta minggu ke-9. Sebelumnya kami dari kelas Geomatika 1A pagi dan presentasi kami akan dimulai dari rekan saya yaitu Dinda Farhatul Iza. Kepada teman kami persilakan. Soal pertama itu proyeksi mencapai Mercator dan Mercator. Yang pertama itu ada bagaimana sih distorsi berubah dengan jarak dari meridian pusat pada masing-masing proyeksi. Yang pertama ada proyeksi Mercator. Distorsi semakin besar seiring bertambahnya jarak dari ekuator. Di sekitar ekuator, distorsi bentuk dan jarak relatif lebih kecil. Yang kedua ada proyeksi transverse Mercator. Semakin jauh dari meridian pusat, distorsi semakin besar. Proyeksi ini kurang cocok untuk wilayah yang sangat luas. Yang ketiga ada proyeksi transverse Mercator 3 derajat BPN. Setiap zona 3 derajat memiliki satu meridian pusat di tengah zona tersebut, yang bertujuan untuk meminimalkan distorsi pada wilayah sekitar meridian pusat. Next. Yang keempat itu ada proyeksi Universal Transverse Mercator atau yang biasanya disebut UTM. Distorsinya relatif rendah di setiap zona, terutama di dekat meridian pusat. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya ini ada dalam kondisi apa masing-masing proyeksi lebih baik digunakan. Yang pertama ada proyeksi Mercator. Itu cocok untuk peta dunia, peta laut, navigasi. Kelebihannya menjaga bentuk dan sudut, memudahkan navigasi. Terus ada keterbatasan, distorsi besar di dekat kutub. Yang kedua ada proyeksi azimutal. Ini cocok untuk peta kutub, komunikasi satelit, penerbangan. Kelebihannya mempertahankan jarak dan arah dari titik pusat. Keterbatasannya, distorsi semakin besar dari pusat. Yang ketiga ada proyeksi konik. Cocok untuk peta regional, peta wilayah negara atau provinsi. Kelebihannya mempertahankan bentuk. Terus keterbatasannya, distorsi meningkat jauh dari garis standar. Next. Yang keempat ada proyeksi geohomologine. Nah, ini cocok untuk peta dunia. Terus kelebihannya mengurangi distorsi area dan bentuk. Keterbatasannya tidak cocok untuk peta navigasi atau area kecil. Yang kelima ada proyeksi UTM. Cocok untuk peta wilayah lokal atau kadastar. Kelebihannya akurat untuk area kecil, menjaga bentuk dan jarak. Keterbatasannya distorsi di daerah yang lebih luas. Oke, untuk soal selanjutnya ada mengapa proyeksi transverse Mercator sering digunakan untuk pemetaan skala besar di daerah yang memanjang dari utara ke selatan. Proyeksi TM3 atau Transfer Mercator 3 cocok untuk memetakan skala di Indonesia karena mengurangi distorsi pada wilayah yang memanjang utara ke selatan. Proyeksi ini meminimalkan kekurangan kesalahan di sekitar meridian sentral, sehingga ide untuk peta topografi, survei tanah, dan SIG
TM3 juga mendukung penggunaan sistem koordinat lokal seperti UTM yang memungkinkan presisi tinggi dalam pemetaan tanah dan perencanaan di Indonesia. Selanjutnya ada penerapan proyeksi UTM dan TM3 di Indonesia. Soal pertama yaitu mengapa TM3 dengan zona 3 derajat bujur lebih cocok untuk Indonesia dibandingkan dengan proyeksi lain seperti UTM. Karena proyeksi transformator zona 3 derajat lebih cocok untuk Indonesia dibandingkan dengan proyeksi lain seperti UTM karena beberapa alasan teknis dan geografis yang berkaitan dengan karakter geografis Indonesia dan membutuhkan pemetaan di wilayah tersebut. Contohnya, kesesuaian dengan letak geografis Indonesia, distorsi minimal di wilayah Indonesia, keterbatasan UTM di wilayah khusus, dan kebutuhan khusus dalam pemetaan nasional. Selanjutnya yaitu apa keunggulan dan tantangan yang dihadapi ketika menggunakan proyeksi TM3 untuk pemetaan administrasi pertanahan. Jawabannya itu yang pertama itu ada keunggulan. Yang pertama distorsi yang nominal di zona kecil. Di sini yaitu proyeksi TM3 dirancang untuk area yang relatif kecil dan lebih presisi di wilayah-wilayah terbatas seperti kabupaten atau provinsi. Yang kedua yaitu cocok untuk area dengan luas terbatas, di mana maksudnya yaitu proyeksi TM3 ini menjaga bentuk dan sudut dengan baik dengan dalam area kecil. Yang penting dalam pemetaan pertanahan di mana keakurat bentuk bidanan tanah sangat dibutuhkan. Selanjutnya yaitu ada pemetaan administrasi pertahanan sering melibatkan penggunaan sistem informasi geografis atau GIS dan alat ukur modern seperti GPS. Dan ada pula tantangan yaitu terletak pada yang pertama yaitu distorsi bentuk, jarak, dan area akan meningkat ketika digunakan pada wilayah yang lebih luas. Yang kedua yaitu ada pemetaan pertahanan harus mempertimbangkan pembagian zona dan melakukan penyelesaian zona yang tepat, di mana penggunaan zona yang tidak tepat dapat menyebabkan kesalahan dalam koordinat dan pengukuran. Selanjutnya yaitu wilayah yang sangat dekat dengan kutub atau garis khatulistiwa cenderung mengalami distorsi yang lebih besar pada proyeksi TM3. Terakhir yaitu integrasi data dari berbagai sumber dan penyelesaian yang dibutuhkan ketika bekerja dengan zona proyeksi yang berbeda. Oleh karena itu, pemilihan proyeksi yang tepat dan teknik konversi koordinat yang akurat sangat penting dalam mengoptimalkan penggunaan proyeksi TM3 untuk pemetaan administrasi pertahanan. Next. Soal selanjutnya yaitu bagaimana proyeksi TM3 membantu mengurangi distorsi dalam pemetaan tanah di Indonesia, terutama untuk skala besar. Nah, penjelasannya yaitu di mana proyeksi TM3 ini membantu mengurangi distorsi dalam pemetaan tanah di Indonesia, terutama pada skala besar dengan meminimalkan perubahan bentuk dan ukuran objek di peta. Distorsi dalam sudut dan luas cenderung lebih kecil pada TM3 di wilayah-wilayah tertentu seperti Indonesia yang terletak di daerah tropis dan relatif dekat dengan ekuator. Pada skala besar, penggunaan zona proyeksi yang lebih spesifik untuk wilayah Indonesia Indonesia memiliki bentuk wilayah memanjang dari barat ke timur dan tersebar di banyak pulau. Pada skala besar, misalnya untuk pemetaan tanah di tingkat kabupaten atau provinsi, proyeksi TM3 dapat mengurangi distorsi karena jarak antara meridian yang berbeda relatif lebih kecil. Pengaturan meridian pusat yang tepat memungkinkan pemetaan yang lebih akurat, mengurangi distorsi dan meningkatkan presisi dalam survei dan pemodelan tanah. Ini sangat penting untuk keperluan perancangan tata ruang, pengolahan sumber daya alam, serta kebijakan pertahanan di Indonesia. Baiklah,
mungkin presentasi yang dapat kami sampaikan cukup sekian, terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.